Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seakan langit ikut menangis atas tragedi yang belum diketahui oleh banyak orang. Di bawah gemerlap lampu jalan yang temaram, sebuah tubuh berseragam loreng tergeletak tak bernyawa di trotoar Jalan Senen. Tubuh itu penuh luka lebam. Darah mengalir dari pelipis, mulut, dan dada yang hancur dipukul benda tumpul. Ia adalah Letu Raffi Mahendra, ajudan pribadi Letkol TNI Teddy Indrawijaya, seorang prajurit muda yang dikenal setia, disiplin, dan gagah berani. Saksi mata hanya berani bicara dengan suara bergetar. Mereka melihat sekitar 12 orang preman mengepung Raffi, memukulinya secara brutal. Tidak ada yang berani menolong. Orang-orang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, takut pada geng preman yang memang terkenal kejam dan dilindungi oleh oknum aparat. Bahkan saat Raffi merangkak dengan darah membasahi aspal, preman-preman itu masih menendang wajah dan dadanya, seperti sedang menghabisi binatang buruan. Pagi harinya, Letkol Teddy menerima telepon dari rumah sakit militer. Suara dokter terdengar gemetar saat menyebutkan nama ajudannya yang gugur. Letkol Teddy tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela kantornya. Tangan menggenggam keras gagang telepon hingga nyaris patah. Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap dingin. Diamnya adalah badai yang belum meledak. Di dalam kamar jenazah, Letkol Teddy berdiri tegap di samping tubuh Raffi. Ia tak menangis, tak juga bicara. Hanya matanya yang menatap tajam luka-luka di tubuh anak buah yang ia anggap seperti adik sendiri. Raffi pernah menyelamatkan nyawanya dalam sebuah operasi di Papua. Kini, tubuhnya kaku dan dingin, dikoyak oleh para binatang jalanan yang merasa mereka kebal hukum. Letkol Teddy mengepalkan tangan. Aku bersumpah, Raff, mereka akan menyesal pernah menyentuhmu, bisiknya pelan. Ia tidak butuh polisi. Ia tidak percaya pada sistem yang membiarkan prajuritnya dipukuli hingga mati di jalan raya tanpa ada satupun yang bertindak. Saat itu juga, hatinya membeku. Ia bukan lagi seorang komandan biasa. Ia adalah algojo yang akan menuliskan keadilan dengan darah. Malam harinya, Letkol Teddy duduk di ruang operasional markas komando. Peta-peta dibentangkan. Tim elit Rawa Biru dipanggil dalam rapat tertutup. Mereka semua tahu, ini bukan misi biasa. Target kita bukan hanya pelaku, tapi juga siapapun yang melindungi mereka. Kita selesaikan ini, hingga ke akar-akarnya, ucap Teddy dengan suara berat. Tatapan matanya membuat semua prajurit yang hadir menegakkan punggung dan merinding. Sementara itu, di sudut kota, para preman tertawa puas. Mereka tidak tahu siapa yang baru saja mereka sentuh. Mereka mengira, seperti biasa, uang akan membuat semuanya diam. Mereka mengira bisa membunuh seorang prajurit tanpa konsekuensi. Mereka bahkan tak sadar bahwa malam itu adalah awal dari akhir mereka. Jenazah Raffi dimakamkan dengan upacara militer sederhana. Letkol Teddy berdiri di depan makam, memberikan penghormatan terakhir. Tidak ada pidato panjang, hanya satu kalimat lirih yang keluar dari bibirnya. 1 nyawa prajurit dibayar dengan 1000 nyawa penjahat. Hujan turun lagi, seperti malam kemarin. Tapi kali ini bukan hujan duka. Ini adalah tanda bahwa badai akan segera datang. Badai bernama Letkol Teddy Indrawijaya. Malam itu, di ruang rapat tertutup markas komando, suasana terasa mencekam. Asap rokok mengepul dari ujung bibir Letkol Teddy yang duduk tenang di kursi komando. Di hadapannya terpampang layar proyektor yang menunjukkan wajah-wajah para preman yang diduga terlibat dalam pembantaian Letu Raffi. Semua nama itu sudah dipastikan valid oleh jaringan intelijen Rawa Biru. Tak satu pun dari mereka akan diberi kesempatan kedua. Ini bukan misi biasa. Ini adalah operasi pembalasan, ujar Letkol Teddy dengan suara berat. Kita akan buat mereka menyesal pernah dilahirkan. Semua prajurit Rawa Biru yang hadir menunduk dalam. Tidak ada satupun yang berbicara. Mereka tahu, jika Letkol Teddy sudah bergerak pribadi, artinya ini bukan lagi sekadar urusan negara. Ini tentang kehormatan yang dinodai. Pukul 3 dini hari, Letkol Teddy masuk ke ruang Panglima Kodam Jaya. Dengan wajah dingin, ia meletakkan berkas laporan investigasi internal tentang pembunuhan Raffi di atas meja. Panglima menatapnya dalam, sejenak terdiam, lalu bertanya, "Apa yang kau mau, Teddy?" "Restu," jawabnya singkat. "Saya akan selesaikan ini. Tapi saya butuh ruang gerak.
Tidak ada gangguan. Tidak ada intervensi. Saya akan bawa pasukan terbaik. Saya akan bersihkan ini semua. Panglima menghela napas panjang. Ia tahu Teddy bukan orang yang bermain-main. Ia juga tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Para preman yang dilindungi oknum polisi dan pejabat sipil. Kalau ini bocor, kau bisa digantung, Teddy, ucap Panglima. Tapi Letkol Teddy hanya tersenyum tipis. Saya prajurit. Mati di medan tugas adalah harga yang adil. Akhirnya, tangan Panglima mengetuk meja 3 kali. Kode itu artinya izin operasi disetujui secara diam-diam. Operasi itu dinamai Raja Wali Hitam. Misi gelap untuk membersihkan jaringan preman ke akar-akarnya tanpa menyisakan satupun saksi. Letkol Teddy mencatat sendiri nama-nama target utama. Dia tidak mempercayakan daftarnya pada siapapun. Sore harinya, markas kecil milik Rawa Biru di pinggiran Jakarta mulai aktif. Senjata disiapkan, peluru diperiksa, pasukan dilatih ulang dengan simulasi pertempuran kota. Tidak ada satupun suara tawa. Semua mata menyimpan dendam yang sama. Mereka kehilangan saudara, dan darah belum dibayar lunas. Sementara itu, di sisi gelap kota, para preman justru berpesta. Mereka merasa tak tersentuh. Mereka pikir membunuh seorang tentara tak akan membawa masalah besar. Mereka tidak sadar bahwa kematian Raffi bukan sekadar kematian prajurit biasa. Ia adalah adik bagi seorang Letkol yang dikenal tak kenal ampun di medan perang. Letkol Teddy duduk sendirian di ruang taktikal, menatap peta Jakarta dengan tatapan tajam. Tangannya mengelus gagang pistol FN 45 hadiah dari mendiang Raffi. Mulai malam ini, kota ini bukan milik mereka lagi, ucapnya lirih. Dan tepat pukul 21, suara komando menggema di markas kecil itu. Raja Wali Hitam dimulai sekarang. Semua target tanpa ampun. Malam pertama operasi Raja Wali Hitam dimulai dengan senyap. Tidak ada dentuman. Tidak ada ledakan. Hanya suara langkah senyap para prajurit Rawa Biru yang menyusup ke sudut-sudut kumuh Jakarta. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk menghabisi. Letkol Teddy memimpin langsung dari pusat kendali lapangan. Dengan headset komunikasi menempel di telinga, dan tangan memegang tablet digital berisi data-data target. Markas pertama yang diserbu berada di belakang pasar gelap Tanah Tinggi, sebuah rumah judi ilegal yang dijaga ketat oleh preman bersenjata. Dalam hitungan menit, operasi berlangsung. 3 preman penjaga dilumpuhkan tanpa suara. 2 dengan pisau, 1 lagi dicekik hingga pingsan. Rawa Biru masuk seperti bayangan. Tak ada yang lolos. 14 orang berhasil diamankan, 2 orang tewas karena melawan. Di antara mereka, 1 bernama Gepeng, pelaku pengeroyokan terhadap Raffi. Di dalam interogasi yang digelar di pos rahasia, Gepeng awalnya membangkang. Tapi begitu wajah Letkol Teddy muncul, wajahnya langsung pucat. Teddy tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya duduk di depan, menyalakan rokok, lalu mengambil palu besi kecil dari atas meja. Saat jari tangan kanan Gepeng dipukul berkali-kali tanpa ampun. Pengakuan pun mengalir seperti air hujan di musim banjir. Yang suruh kami mukulin dia itu si bule. Bang, dia bilang si Raffi itu mata-mata TNI buat ngacak-ngacak bisnis mereka. Ucap Gepeng dengan napas terputus-putus, tulang jarinya remuk, darah menetes ke lantai. Nama bule membuat ruangan seketika hening. Semua prajurit menoleh ke Letkol Teddy yang masih menatap lurus tanpa ekspresi. Bule, mantan tentara bayaran, eks-pasukan khusus asing, yang kini menjadi otak kriminal kelas kakap di Jakarta. Ia dikenal kejam, licik, dan punya jaringan perlindungan dari oknum aparat hingga pejabat sipil. Letkol Teddy mengangguk pelan. Catat semua. Kita kejar sampai lubang tikus terakhir pun kalau perlu, ujarnya dingin. Keesokan harinya, penggerebekan dilanjutkan di 3 titik lain. Gudang narkoba di Kalideres, bengkel penyimpanan senjata di Cilincing, dan markas pemerasan di daerah Ciputat. Setiap tempat meninggalkan jejak darah. Setiap target diburu tanpa kompromi. Dalam waktu 48 jam, operasi telah melumpuhkan hampir setengah jaringan kaki tangan bule. Namun aksi mereka mulai tercium. Malam ketiga, salah satu kendaraan taktis Rawa Biru ditembaki oleh preman bersenjata laras panjang di perbatasan Jakarta-Tangerang. Letkol Teddy memerintahkan serangan balik dan menghancurkan markas penyerang hanya dalam waktu 12 menit. Tapi ia tahu,
Ini bukan lagi permainan sembunyi-sembunyi. Musuh tahu mereka diburu. Perang sudah dimulai. Di tengah panasnya konflik bawah tanah ini, Letkol Teddy kembali ke makam Letu Raffi. Di sana, ia berdiri lama. Aku sudah mulai menabur darah, Raf. Tapi belum cukup. Belum sebanding dengan rasa kehilangan ini. Tunggu aku di sana. Semua yang terlibat akan menyusulmu satu persatu. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi di balik keheningan itu, kemarahan seorang Letkol berubah menjadi badai senyap yang mengintai di setiap bayang-bayang kota. Dan badai itu belum selesai. Ia baru saja mulai menyapu. Hujan mengguyur lagi malam itu, seolah langit belum lelah berduka. Tapi bagi Letkol Teddy, malam hujan adalah sekutu. Kolong jembatan tol di daerah Pulau Gadung menjadi target selanjutnya. Tempat berkumpulnya preman-preman kelas tri yang selama ini bertugas sebagai eksekutor dan pemungut upeti untuk jaringan bule. Tempat itu dikenal sebagai neraka beton. Sarang tikus-tikus jalanan yang tak pernah takut hukum. Tapi malam ini, neraka itu akan dibakar. Letkol Teddy turun langsung bersama 12 anggota Rawa Biru. Mereka tak membawa banyak senjata api. Hanya senapan laras pendek, belati, dan granat kejut. Misi ini bukan tentang perang terbuka. Ini eksekusi. Penyusupan dimulai pukul 23.13. Dengan kode nama, Langit Retak. Angin berhembus dingin, dan suara hujan menenggelamkan langkah-langkah maut. Di bawah jembatan, belasan preman sedang mabuk dan tertawa keras. Mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang dikepung. Satu demi satu disergap dari balik tiang beton, ditarik ke dalam kegelapan, dicekik, ditikam, dan dibungkam. Tidak ada peluru, hanya darah dan napas terakhir yang hilang dalam gelap. Dalam 4 menit, 9 orang telah meregang nyawa. Tersisa 1 orang yang diikat hidup-hidup, mulut disumpal, matanya membelalak ketakutan. Letkol Teddy berjalan mendekat. Lampu senter kecil menyorot wajah preman itu. Bernama Ucup Kobra, tukang pukul sadis yang dikenal suka menyiksa korban sebelum membunuh. Teddy menatapnya tanpa emosi. "Kau tahu kenapa kau masih hidup?" tanyanya pelan. Ucup menggeleng cepat. Tubuhnya gemetar seperti anak kecil. "Karena kau akan kirim pesan," lanjut Teddy, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Ucup. "Katakan pada semua anak buah bule, kematian tidak akan datang dari depan. Ia akan merayap dari bayangan." Ucup ditinggalkan begitu saja, dengan tubuh dipenuhi luka. Di sakunya diselipkan foto Letu Raffi dan selembar kain merah dengan tulisan tangan, "Darah dibayar darah." Besok paginya, pesan itu menyebar seperti api di dunia gelap Jakarta. Preman-preman mulai ketakutan. Sebagian melarikan diri, sebagian menghilang keluar kota. Tapi Letkol Teddy sudah memprediksi semuanya. Ia tidak mengejar pelarian. Ia ingin mereka menyebar, agar pasukannya punya alasan menyisir lebih luas. Beberapa media lokal mulai mencium adanya pembersihan tak dikenal di dunia malam Jakarta. Tapi tidak ada bukti, tidak ada pelaku. Polisi tidak mengomentari. Sebab di antara mereka, banyak yang sudah tahu, ini pekerjaan militer. Tapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Mereka tahu siapa Letkol Teddy. Dan mereka tahu, menyentuhnya berarti bunuh diri. Namun kemenangan malam itu tidak datang tanpa harga. Salah satu anggota Rawa Biru, Serda Danang, terkena sabetan golok saat menyergap. Meski berhasil selamat, ia kehilangan banyak darah. Di rumah sakit lapangan, Letkol Teddy menatap anak buahnya yang tergolek lemah. "Maaf, Danang. Kau takkan mati sia-sia," ucapnya pelan sambil menggenggam tangan prajuritnya. Saat malam berganti pagi, kolong jembatan itu ditinggalkan dalam sunyi. Hanya bercak darah, senyap kematian, dan pesan dendam yang tertinggal di antara tiang-tiang beton. Letkol Teddy naik ke atas mobil taktisnya, menatap langit yang mulai cerah. Satu lubang ditutup. "Masih banyak yang harus dibersihkan," katanya, sebelum kendaraan bergerak menuju markas. Dan di suatu tempat, jauh dari medan pertempuran malam itu, si bule akhirnya mendengar kabar, anak buahnya dihabisi. Ia tidak panik. Ia hanya tersenyum sinis dan berkata, "Kalau Teddy mau perang, maka kita beri dia neraka." Pagi itu, Letkol Teddy berdiri di balkon markas kecil Rawa Biru, memandangi matahari yang baru terbit.
Tangannya menggenggam secangkir kopi hitam, tapi ia tidak menikmatinya. Pikirannya dipenuhi dengan satu nama, si bule. Dia bukan sekadar kriminal. Dia adalah mimpi buruk berseragam sipil. Seorang licik yang tahu kapan harus bersembunyi di balik perlindungan hukum. Teddy tahu, ia tidak bisa membunuh bule tanpa membongkar jaringannya lebih dulu. Dan jaringan itu melibatkan oknum polisi. Beberapa jam kemudian, seorang anggota Intel datang tergesa-gesa membawa data baru. Sebuah catatan transaksi elektronik dan rekaman suara berhasil didapat. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara seorang perwira polisi dari Polres Jakarta Timur berbicara dengan bule. "Tenang aja, Bu. Asal setor jalan, anak buah lu aman. Yang dari tentara itu, biar gue redam atasannya," ucap suara itu. Rahang Letkol Teddy mengeras. "Main dua kaki, ya?" gumamnya lirih. Ia langsung memerintahkan Serka Yoga, ahli penyamaran rawa biru, untuk menyusup ke lingkungan perwira tersebut. Operasi ini harus bersih. Tidak ada jejak. Tidak ada skandal terbuka. Letkol Teddy tidak mau TNI Polri berseteru di media. Tapi dia juga tidak akan membiarkan pengkhianatan berlindung di balik seragam. Jika ada yang bermain di dua sisi, maka dia akan buat orang itu berdiri di tengah, tanpa tempat berpijak. 3 hari penyamaran membuahkan hasil. Ditemukan bukti transfer rutin, foto pertemuan rahasia, dan rekaman telepon lain yang mengindikasikan perwira polisi bernama AKBP Surya Damar menerima upeti bulanan dari bule untuk membekingi bisnis narkoba, judi, dan pembunuhan bayaran. Teddy memandangi data itu dengan dingin. "Kita tidak lagi memburu preman," katanya pada pasukannya, "kita sedang memburu iblis berseragam." Malam itu, AKBP Surya ditangkap dalam operasi senyap di villa pribadinya. Tidak ada surat perintah, tidak ada tembakan. Hanya satu tim elit yang masuk seperti bayangan, memborgol, dan menyeretnya ke dalam mobil hitam tanpa plat. Letkol Teddy menunggunya di ruang interogasi markas bayangan. Begitu Surya dibuka penutup kepalanya dan melihat Teddy, ia langsung pucat pasi. "Tunggu, ini ilegal. Kalian nggak punya hak." Letkol Teddy mendekat perlahan. Ia meletakkan pistol di meja, lalu menatap Surya dengan mata setajam belati. "Kau punya 2 pilihan," katanya tenang. "Kau bicara, dan mati cepat. Atau kau diam, dan aku buat kau berharap mati lebih awal." Surya gemetar. Di balik seragamnya yang rapi, ia hanyalah pengecut. Dalam waktu 2 jam, semua informasi tentang struktur jaringan bule berhasil dibeberkan. Ternyata, bule punya bunker rahasia di kawasan hutan kecil dekat Bogor. Tempat itu jadi markas utama, sekaligus gudang senjata dan uang. Tak hanya itu, jaringan bule melibatkan beberapa tokoh politik lokal yang juga menerima jasa keamanan. Letkol Teddy mengepalkan tangan. "Kita potong kepalanya dulu, baru bakar tubuhnya," ucapnya dengan nada tajam. Keesokan harinya, Teddy menyerahkan AKBP Surya ke detasemen polisi militer dengan identitas anonim, lengkap dengan bukti kejahatannya. Tidak ada nama TNI yang tercantum. Tidak ada jejak rawa biru. Teddy tidak peduli soal pujian atau media. Yang dia mau hanya satu. Satu persatu pengkhianat harus tumbang. Namun di sisi lain, bule makin gusar. Ia tahu salah satu orang kepercayaannya ditangkap. Ia juga tahu Letkol Teddy bukan main-main. Maka ia mulai memanggil bala bantuan, mantan anggota pasukan bayaran internasional yang pernah bertugas di Timur Tengah. Mereka bukan preman biasa. Mereka adalah pembunuh profesional. Dan kini, Jakarta sedang bersiap jadi ladang tempur antara kehormatan dan kebusukan. Di markas Rawa Biru, Letkol Teddy menatap peta Bogor yang terbentang luas di mejanya. Jari telunjuknya menunjuk satu titik merah, lokasi bunker. "Persiapkan pasukan. Kita masuk, dan habisi semua," ucapnya dengan suara berat. Semua prajurit mengangguk. Mereka tahu, misi berikutnya adalah masuk ke sarang naga. Kabut tipis menyelimuti kawasan hutan di Bogor pagi itu. Dari kejauhan, suara binatang liar terdengar samar, menyatu dengan desir angin yang menerpa dedaunan. Tapi bagi Letkol Teddy dan pasukan Rawa Biru, ini bukan pagi biasa. Ini adalah momen penentuan. Di balik kabut itu berdiri sebuah bangunan beton tersembunyi, bunker milik bule, tempat segala kebusukan dilindungi baja, uang,
dan senjata. Dan hari ini, neraka itu akan diguncang. Operasi dimulai pukul 3.30 dini hari, dengan 2 regu utama menyusup dari sisi barat dan timur. Mereka membawa perlengkapan penuh. Senapan serbu SS-2V5, peluncur granat ringan, drone pengintai, dan peluru berisi kode merah, untuk eliminasi total. Letkol Teddy memimpin dari depan, bukan dari ruang komando. Aku tidak pernah menyuruh anak buahku bertaruh nyawa di tempat yang tidak bisa kuhadapi sendiri, ujarnya sebelum turun. Begitu drone mendeteksi gerakan di pos penjagaan luar, pasukan bergerak cepat. 2 penjaga bersenjata dilumpuhkan tanpa sempat melepaskan tembakan. Dalam hitungan menit, pagar elektrik diputus, dan gerbang utama bunker berhasil dijebol. Namun begitu mereka masuk, neraka pun menyambut. Rentetan peluru menyambar dari dalam tanah. Ternyata bunker itu memiliki menara otomatis tersembunyi. 1 prajurit, Praka Gunawan, terkena tembakan di bahu. Letkol Teddy tidak mundur. Lempar granat asap. Tutup mata mereka, teriaknya. Dalam kekacauan asap dan ledakan, regu kedua menyerbu masuk melalui terowongan ventilasi, menghantam dari dalam. Tembakan bergema, darah berceceran di lantai beton. Satu persatu, pasukan bayaran bule tumbang. Mereka memang terlatih, tapi Rawa Biru lahir dari darah dan disiplin. Dan malam itu, disiplin lebih mematikan dari peluru. Di dalam ruang kontrol utama, bule menatap layar monitor dengan napas berat. Dia tahu waktunya habis. Persiapkan bahan peledak. Kalau aku jatuh, semua harus ikut mati, teriaknya pada anak buah terakhirnya. Tapi sebelum perintahnya selesai, pintu baja ruangannya meledak dihantam breaching charge. Dan dari balik asap, muncullah siluet Letkol Teddy, dengan mata membara dan pistol teracung. Bule mencoba menarik senjata, tapi peluru Letkol Teddy lebih cepat. 1 tembakan menghantam bahunya, membuatnya jatuh tersungkur. Darah mengalir dari tubuhnya, tapi nyawanya belum lepas. Letkol Teddy mendekat, menginjak tangan bule yang berusaha meraih detonator. Kau pikir bisa lolos? Tanyanya dingin. Kau hancurkan anak buahku, dan sekarang kau minta mati cepat. Bule tertawa lirih meski kesakitan. Kau pikir ini berakhir di sini, Ted? Masih ada yang lebih tinggi, yang melindungiku. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Letkol Teddy menarik pelatuk. Peluru menembus kepala bule, mengakhiri semua omong kosong. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada negosiasi. Yang ada hanyalah balasan setimpal. Setelah bunker diamankan, pasukan Rawa Biru mengevakuasi data komputer, dokumen rahasia, dan simpanan uang tunai yang ditemukan dalam brankas baja. Semua diserahkan langsung ke Mabes TNI secara rahasia. Letkol Teddy hanya mengambil 1 benda, medali kehormatan milik Letu Raffi yang ditemukan di antara koleksi pribadi bule. Ia mengepalkan tangan. Akhirnya kau kuambil kembali, Raff, dari tangan bajingan itu. Sore harinya, bunker itu diledakkan hingga rata dengan tanah. Tidak ada sisa. Tidak ada bukti. Hanya lubang besar dan bau mesiu yang tertinggal. Letkol Teddy berdiri diam memandangi kehancuran itu. Tapi hatinya belum tenang. Karena kata-kata terakhir bule terus terngiang. Masih ada yang lebih tinggi. Dan Letkol Teddy tahu, ini belum selesai. Yang mereka bunuh baru eksekutor. Tapi dalangnya, mungkin bersembunyi di balik jas, dasi, dan pangkat tinggi. Malam itu di markas Rawa Biru, Letkol Teddy duduk sendirian di ruang intelijen. Dikelilingi tumpukan dokumen rahasia yang berhasil disita dari bunker bule. Matanya tajam menatap layar laptop yang menampilkan nama-nama dan alur uang yang membentang seperti sarang laba-laba. Tapi bukan laba-laba sembarangan. Di pusatnya berdiri 1 sosok, Mayor Jenderal Purnawirawan S., mantan petinggi TNI yang kini menjabat sebagai komisaris utama di salah satu perusahaan tambang besar. Sekilas terlihat bersih, patriotik, dan nasionalis. Tapi data berkata lain. Letkol Teddy membaca ulang berkas yang paling mencolok. Transfer uang sebesar 2 miliar rupiah dari rekening perusahaan tambang itu ke rekening bule, tercatat rutin tiap 3 bulan. Dan yang lebih mengerikan, ada foto lama. Bule, AKBP Surya, dan Maijen S duduk satu meja dalam pesta pribadi di Bali. Semuanya tersenyum. Semuanya tampak tak bersalah. Teddy mengepalkan tangan, matanya mulai merah. Ini bukan cuma jaringan kriminal.
gumamnya, ini pengkhianatan terhadap negara. Keesokan harinya, Letkol Teddy bertemu dengan Komandan Kodam Jaya secara tertutup. Ia menyerahkan semua bukti, berharap institusi akan bergerak. Tapi respons sang jenderal justru dingin. Saya menghargai kerja kerasmu, Teddy. Tapi menyentuh orang seperti dia, bisa membakar kita semua, ucap sang komandan. Kalau kau tetap lanjut, jangan bawa nama institusi. Teddy terdiam. Kalimat itu jelas. Kalau ingin bertindak, ia harus sendiri. Malam itu Letkol Teddy berdiri di depan foto almarhum Letu Raffi di ruang memoriam. Ia bicara pelan, seolah kawannya masih bisa mendengar. Aku sudah potong tangan-tangan mereka, Raf. Tapi kepalanya masih hidup. Aku harus akhiri ini, walau harus sendiri. Ia lalu memanggil 5 prajurit kepercayaannya. Ini misi tak resmi. Siapapun yang ikut, tak akan dilindungi hukum. Tapi tidak satu pun dari mereka mundur. Kami ikut, Komandan. Sampai darah terakhir. Operasi pun disusun. Target, rumah pribadi Maijen, Purnawirawan, S di kawasan elit Sentul. Lokasi dijaga ketat, bukan oleh aparat, tapi oleh bekas tentara bayaran dan bodyguard profesional. Sistem keamanannya digital, dengan CCTV yang tersambung langsung ke pusat pengamanan. Tapi Letkol Teddy tahu, sistem secanggih apapun tak bisa menghalangi kehendak seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Penyusupan dilakukan pukul 1.42 dini hari. Tim bergerak dalam formasi senyap, menyusuri perbukitan kecil di belakang rumah. Satu persatu penjaga dilumpuhkan. Ketika akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam, Letkol Teddy berjalan perlahan menuju ruang kerja sang jenderal. Di sana, Maijen S sedang duduk tenang, seolah sudah tahu mereka akan datang. Akhirnya kau sampai juga, Teddy, katanya sambil menuang whisky. Berapa banyak prajurit yang mati karena kau? Tanya Letkol Teddy dengan suara gemetar. Sang jenderal menghela napas, menatap foto lamanya berseragam. Kau tahu dunia ini, Teddy, idealismemu sudah punah. Sekarang semua soal uang. Aku hanya adaptasi. Kalimat itu jadi pemicu. Tanpa peringatan, Letkol Teddy menarik pistolnya dan menembak kaki sang jenderal. Itu buat Raffi, katanya dingin. Dengan darah mengalir, Maijen S masih sempat tertawa kecil. Kau pikir ini akan hentikan mereka? Aku cuma satu bagian. Yang lain masih duduk di Senayan, di Mabes, bahkan mungkin di sekitarmu. Letkol Teddy menatapnya tajam, lalu berkata, kalau begitu aku akan cari mereka satu-satu. Dan kau, jadi pesan pertama. Ia lalu menyalakan perekam suara dan membacakan semua pengakuan sang jenderal, sebelum menembaknya tepat di dada. Letkol Teddy dan timnya menghilang malam itu. Tidak ada laporan resmi. Tidak ada investigasi terbuka. Hanya berita kematian mendadak seorang purnawirawan akibat serangan jantung mendadak. Tapi di dunia gelap, pesan itu sampai. Orang-orang yang selama ini merasa kebal, mulai gelisah. Mereka sadar, ada satu bayangan yang kini mengintai mereka. Bayangan berseragam, dengan luka dalam dan amarah membara. Dan untuk Letkol Teddy, ini bukan akhir. Ini hanya permulaan. Ia tak lagi memburu preman. Kini ia memburu duri-duri di balik seragam dan jas yang menghancurkan bangsanya dari dalam. Sejak kematian misterius Maijen, Purnawirawan, S, atmosfer Jakarta berubah. Di balik meja-meja kekuasaan, ketakutan mulai merayap diam-diam. Beberapa pejabat yang selama ini merasa tak tersentuh mulai memperketat pengawalan, mempercepat perpindahan aset, bahkan ada yang mulai menghilang dari publik. Tapi Letkol Teddy tidak mencari ketakutan mereka. Ia mencari nama-nama. Dan dengan bantuan unit rahasia Rawa Biru yang kini bekerja di bawah tanah, ia mulai menyusun daftar. Daftar orang-orang yang telah menjual negara demi perut dan kuasa. Misi berikutnya diberi nama Sandi, Operasi Hantu Senyap. Tujuannya, mengeliminasi 5 sosok berpengaruh yang terhubung langsung dengan jaringan kriminal yang dulu dikendalikan Bule dan dibeking Maijen S. Mereka adalah politisi, pengusaha, pensiunan jenderal, dan satu pejabat aktif yang kini duduk di Kementerian Pertahanan. Semuanya terlihat bersih di permukaan. Tapi di balik layar, mereka memerintahkan pembunuhan, meloloskan narkoba,
dan mengalirkan dana gelap ke kantong pribadi. Letkol Teddy tahu ini bukan lagi misi militer biasa. Ini sudah jadi perang pribadi. Perang melawan korupsi yang bersembunyi di balik bendera. Ia menyamar, bergerak dari satu kota ke kota lain, berganti identitas, menyusup ke kehidupan targetnya. Ia tidak menembak sembarangan. Ia menunggu celah. Ia menghantam ketika mereka merasa paling aman. Dan setiap kematian mereka dibuat tampak seperti kecelakaan, bunuh diri, atau serangan jantung. Bersih, tanpa jejak. Korban pertama adalah seorang taipan tambang yang pernah mendanai bule. Dia ditemukan tewas di ruang uap hotel mewah di Surabaya. Lehernya patah. Korban kedua, seorang anggota dewan, jatuh dari lantai 25 saat tengah rapat tertutup di Hotel Jakarta. Kematian ketiga bahkan lebih menggemparkan. Mantan Jenderal TNI AU ditemukan di mobilnya yang terbakar, hanya tersisa cincin dan identitas. Semua kasus itu punya satu kesamaan. Tidak ditemukan bukti pembunuhan. Tapi aparat tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak di luar kendali mereka. Di balik layar, Letkol Teddy mulai dikenal sebagai bayangan tak bernama. Tidak ada sidik jari. Tidak ada rekaman. Hanya rasa takut yang mengendap. Beberapa media mulai memberitakan tentang penegak hukum dalam gelap. Sementara netizen berspekulasi tentang kemunculan kelompok rahasia yang memburu para elit korup. Tapi hanya segelintir orang tahu, ini bukan organisasi. Ini adalah satu lelaki yang kehilangan sahabat, harga diri, dan kepercayaan terhadap sistem. Pada misi keempat, Letkol Teddy hampir tertangkap. Saat menyusup ke villa milik pejabat Kemhan, alarm sistem aktif akibat kesalahan teknis. Dalam pelariannya, ia tertembak di sisi perut. Tapi dengan sisa tenaga, ia berhasil melarikan diri ke rumah aman yang telah disiapkan timnya di puncak. 3 hari ia terbaring demam, antara hidup dan mati. Tapi bahkan di tengah nyeri dan darah, pikirannya tetap fokus. Belum selesai. Masih ada satu lagi. Saat pemulihan, Letkol Teddy memandangi langit senja dari jendela kamar. Ia sadar hidupnya mungkin tak lama lagi. Tapi ia juga tahu, jika ia mati sebelum membersihkan nama Letu Raffi dan membakar habis sarang tikus itu, maka seluruh pengorbanannya akan sia-sia. Maka saat lukanya mulai mengering, ia bangkit. Dengan tubuh masih tertatih, ia menyusun rencana terakhir. Menghancurkan sosok utama, pejabat Kemhan yang disebut sebagai tangan setan. Pria itu dikenal publik sebagai patriot. Wajahnya terpampang di baliho, suaranya lantang di forum-forum pertahanan nasional. Tapi di balik itu, ia adalah otak yang selama ini menyusun strategi licik, membentuk pasukan bayangan, memperdagangkan senjata ilegal, dan bahkan memberi perintah eksekusi terhadap tentara yang membangkang. Termasuk Letu Raffi. Fakta itu menghantam Letkol Teddy seperti peluru. Ia menggertakkan gigi. Kau bukan pahlawan. Kau adalah pengkhianat berpakaian suci. Dan Letkol Teddy bersumpah, sebelum napasnya habis, ia akan membawa si tangan setan ke neraka. Jakarta kembali diguyur hujan lebat malam itu, seolah langit tahu akan ada darah yang tumpah. Di sebuah gedung megah yang berdiri angkuh di pusat kota, sosok yang disebut tangan setan tengah menyampaikan pidato dalam acara nasional bela negara. Dari balik layar LED, wajahnya terlihat gagah, senyum lebarnya menipu jutaan pasang mata. Tapi di balik panggung, Letkol Teddy telah menyusup. Luka tembak di perutnya masih belum sembuh sepenuhnya. Tapi dendamnya membakar rasa sakit itu hingga tak terasa lagi. Teddy menyamar sebagai teknisi acara, lengkap dengan ID palsu dan headset. Ia bergerak tenang, melewati lorong-lorong belakang panggung, matanya waspada mengamati penjagaan. Di pinggangnya tersembunyi pistol Glock dengan peredam suara, dan di dalam saku bajunya tersimpan satu benda kecil yang akan mengubah segalanya. Flash disk berisi pengakuan Maijen S, bukti kejahatan, serta daftar transaksi gelap si tangan setan. Ini bukan hanya tentang pembalasan. Ini adalah penyingkapan. Sementara itu di atas panggung, si pejabat bicara soal patriotisme, pengorbanan, dan cinta tanah air. Setiap kata keluar dari mulutnya seperti racun yang dibungkus madu. Tapi Letkol Teddy tidak mendengar pidato itu. Ia sudah terlalu lama muak dengan kata-kata manis yang menutupi darah dan korupsi. Ia tahu, jika ia tidak bertindak malam ini, maka semuanya akan lenyap. Bukti bisa dihancurkan.
nama Raffi bisa dilupakan. Dan para bajingan itu akan terus tertawa di atas nisan para prajurit jujur. Ketika acara mendekati akhir, Letkol Teddy naik ke lantai atas gedung melalui tangga darurat. Ia tahu targetnya akan menuju ruang pribadi VIP setelah pidato selesai. Di ruangan itulah, Teddy akan menunggu. Tapi bukan untuk membunuh. Tidak malam ini. Malam ini, dunia harus tahu siapa si tangan setan sebenarnya. Ia menyiapkan kamera tersembunyi, mengaktifkan perekaman suara, dan menyalakan koneksi streaming langsung ke server luar negeri. Semua harus disaksikan. Pukul 22.15, pintu terbuka. Sosok tangan setan masuk sendirian, membuka dasinya sambil menghela napas. Ia tak menyadari kehadiran Teddy, sampai suara senjata terdengar di kokang. Duduk. Perintah itu menghentikan langkahnya. Saat matanya melihat Teddy, ia tidak tampak kaget, hanya tersenyum sinis. Kau, jadi kau yang membunuh S dan anak-anak itu. Kukira kau sudah mati. Teddy tak menjawab. Ia hanya menaruh flash disk di atas meja. Buka dan baca. Dengan tangan gemetar, si pejabat membuka file dan membaca isinya. Perlahan wajahnya berubah pucat. Di sana tertulis setiap transaksi haram, rencana pembunuhan, dan pengakuan dari para antek yang sudah dihabisi Teddy. Video pengakuan Maijen S juga diputar. Lengkap. Tak terbantahkan. Dan di saat itulah, Letkol Teddy mengucapkan kalimat yang menjadi titik balik segalanya. Kau akan bicara di depan kamera. Malam ini juga. Atau, aku akan pastikan kau dilenyapkan dari sejarah tanpa bekas. Si pejabat mencoba tawar-menawar. Uang. Jabatan. Perlindungan. Tapi Teddy tertawa sinis. Aku sudah kehilangan segalanya. Kau tak bisa beli orang yang sudah mati di dalam. Akhirnya, dengan pistol mengarah ke kepalanya, si tangan setan berbicara. Ia mengaku segalanya. Nama-nama yang dilindunginya. Operasi-operasi gelap. Bahkan perintah untuk membunuh Letu Raffi. Karena terlalu banyak tahu. Seluruh dunia menyaksikan langsung pengakuan itu. Dan untuk pertama kalinya, rakyat tahu kebenaran. Begitu si pejabat selesai bicara, Teddy mengunggah semua file ke berbagai platform dan media internasional. Ia tahu setelah ini ia tak akan bisa kembali. Ia adalah buronan negara. Tapi ia juga tahu, ia telah menunaikan tugas terakhirnya. Saat ia bersiap meninggalkan ruangan, si tangan setan menarik pisau kecil dari dalam jasnya dan mencoba menikam Teddy. Tapi gerakan lambat itu ditepis dengan mudah. Dan satu tembakan senyap mengakhiri riwayatnya. Letkol Teddy berdiri di atas mayatnya. Terengah, darahnya sendiri masih menetes dari luka lama. Tapi matanya kini tenang. Ia menatap langit Jakarta dari balik jendela besar. Di kejauhan, sirene mulai meraung. Tapi ia tak lari. Ia menunggu. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ia telah membalaskan dendam Letu Raffi. Ia telah menampar wajah sistem yang busuk. Dan kini, apapun yang terjadi padanya, ia sudah siap. Dan di luar sana, rakyat mulai bertanya. Siapa sosok misterius berseragam yang membuka mata mereka? Dan legenda pun mulai lahir. Tentang seorang Letkol bayangan, yang menyeret setan berseragam turun ke neraka. Letkol Teddy duduk di dalam sel gelap di markas rahasia Densus 88. Tangan diborgol, wajahnya penuh luka dan darah kering. Sudah seminggu sejak penangkapan dramatisnya. Sejak malam pengakuan si tangan setan mengguncang negara. Media internasional menyebutnya The Shadow Soldier. Sosok misterius yang menghancurkan sindikat elit busuk dari dalam. Tapi di dalam negeri, ia dibungkam. Negara tidak mengakui keberadaannya. Tidak ada medali. Tidak ada penghargaan. Hanya sunyi, dan dinding-dinding beton yang dingin. Namun sesuatu sudah berubah. Rakyat tidak tinggal diam. Aksi-aksi demonstrasi mulai bermunculan di seluruh Indonesia. Mereka menuntut transparansi. Mereka menuntut pengakuan atas keberanian Letkol Teddy. Spanduk dengan tulisan, bersihkan institusi, dan keadilan untuk Letu Raffi, berkibar di berbagai kota. Video pengakuan si tangan setan terus beredar. Meski pemerintah berusaha menekannya. Api kemarahan rakyat telah menyala, dan tak ada yang bisa memadamkannya. Sementara itu, di dalam sel, Letkol Teddy menatap dinding kosong.
Ia tahu, mungkin ia tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Tapi ia juga tahu, perjuangannya tak sia-sia. Nama Raffi kini disebut dengan hormat. Kebenaran telah muncul ke permukaan. Dan di balik semua penderitaan ini, ada satu rasa yang akhirnya ia rasakan kembali. Harga diri. Ia bukan pembunuh. Ia adalah prajurit yang memilih untuk tidak tunduk pada kejahatan. Di suatu pagi, seorang perwira muda diam-diam datang mengunjunginya. Namanya Kapten Yusuf, lulusan terbaik Akademi Militer. Ia membawa kabar. "Pak, banyak dari kami yang terinspirasi. Kami tahu apa yang Bapak lakukan. Kami tidak bisa bicara terang-terangan, tapi kami bergerak dari dalam. Kami akan lanjutkan." Teddy menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, matanya menghangat. "Pastikan kau tak jadi seperti mereka, Kapten," bisiknya. Di tempat lain, keluarga Letu Raffi akhirnya menerima penghormatan resmi dari rakyat. Meski negara belum memberikan gelar pahlawan, namun masyarakat telah mengangkatnya sebagai simbol prajurit sejati. Di makamnya, selalu ada bunga segar dan bendera kecil. Dan foto Letkol Teddy, yang dulu hanya dikenal oleh kalangan militer, kini terpampang di dinding-dinding perjuangan, menjadi simbol perlawanan terhadap kebusukan. Waktu berjalan. Tahun berganti. Letkol Teddy tetap di balik jeruji, tapi namanya menjadi legenda. Ia bukan sekadar manusia lagi. Ia adalah api kecil yang menyalakan keberanian banyak orang. Di berbagai kesatuan militer, muncul gerakan sunyi. Prajurit-prajurit muda yang bertekad menjaga kehormatan seragam mereka. Mereka menyebut diri mereka, bayangan Raffi. Mereka tidak membawa senjata untuk melawan rakyat, tapi untuk melindungi keadilan. Beberapa tahun kemudian, pemerintahan berganti. Presiden baru, seorang sipil berlatar belakang hukum, membuka kembali kasus Letkol Teddy. Dalam pidatonya yang disiarkan langsung, ia berkata, "Ada kalanya hukum dibuat untuk mengikat, tapi kadang dibutuhkan satu pelanggaran luar biasa untuk membuka jalan keadilan sejati." Dan hari itu, Letkol Teddy resmi dibebaskan. Ia keluar dari selnya tanpa selebrasi. Hanya langit biru dan udara bebas yang menyambut. Teddy tidak kembali ke dunia militer. Ia memilih tinggal di sebuah desa kecil di lereng Merapi, hidup sederhana bersama para veteran. Tapi tiap malam, ia tetap melatih anak-anak muda yang ingin masuk TNI dengan semangat bersih. Ia tidak mengajarkan taktik dulu, ia mengajarkan nilai. "Kalian bukan mesin perang," katanya, "kalian benteng terakhir negeri ini. Kalau kalian roboh, Indonesia akan hancur." Di tahun ke-10 sejak peristiwa itu, sebuah patung didirikan di halaman markas besar TNI, bukan hanya untuk Letkol Teddy, tapi untuk seluruh prajurit yang pernah dilupakan sistem. Di bawah patung itu terukir kalimat, "Kebenaran tidak butuh pangkat, hanya butuh nyali." Sebuah kalimat yang akan terus hidup. Dan walau Letkol Teddy akhirnya menua, berjalan dengan tongkat dan rambut yang mulai memutih, matanya tetap menyala. Api itu tak pernah padam. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Letkol, purnawirawan, Teddy duduk di serambi rumah kayunya yang sederhana di lereng Merapi. Angin gunung meniup lembut rambut peraknya. Di pangkuannya, sebuah buku lusuh terbuka, buku harian Raffi, yang dulu diselamatkannya dari reruntuhan pos penjagaan. Di setiap halaman, Raffi menulis mimpi-mimpinya untuk negeri ini. Tentang TNI yang bersih, tentang pemimpin tanpa topeng, dan tentang keberanian untuk berkata, "Tidak," pada perintah yang salah. Teddy membaca dengan mata berkaca. Di kejauhan, suara teriakan dan tawa anak-anak muda terdengar dari lapangan kecil. Mereka adalah para pemuda desa, anak-anak petani dan buruh, yang kini dilatih Teddy setiap sore. Ia tidak lagi mengajarkan perang, tapi tentang tanggung jawab, cinta tanah air, dan kekuatan untuk berdiri di pihak yang benar meski sendirian. "Jangan takut jadi musuh dari yang salah," katanya suatu sore, karena prajurit sejati tidak butuh tepuk tangan, cukup nurani. Suatu hari, salah satu muridnya, seorang remaja bernama Ardan, bertanya polos, "Pak, kalau saya nanti masuk TNI dan atasan saya korup, apa saya harus lawan?" Teddy menatapnya lama, lalu menjawab, "Lawan. Tapi bukan dengan amarah. Lawan dengan bukti, dengan hati,
dan siap menanggung akibatnya. Ardan mengangguk, dan Teddy tahu, api itu masih menyala di dada generasi berikutnya. Namun di balik hari-hari tenangnya, Teddy tahu dunia di luar sana belum benar-benar berubah. Beberapa elit lama masih bermain, walau lebih sembunyi. Tapi ia juga tahu, benih-benih perlawanan sudah tertanam. Ia bukan lagi prajurit yang bisa mengangkat senjata, tapi kisahnya telah menjadi senjata bagi yang lain. Dan itu lebih kuat dari peluru manapun. Pada suatu malam sunyi, seorang perwira muda datang membawa kabar. Pak, RUU Reformasi Militer telah disahkan. Unit-unit bayangan dibubarkan. Pengawasan internal diperketat. Nama Bapak jadi inspirasi. Teddy hanya tersenyum. Bagus. Tapi jangan percaya sistem sepenuhnya. Tetaplah jadi penjaga dalam gelap. Perwira itu berdiri tegak, memberi hormat, tidak sebagai formalitas, tapi sebagai penghormatan tulus kepada legenda hidup. Tahun-tahun berlalu. Suatu pagi, Teddy ditemukan duduk tenang di bangkunya, dengan mata tertutup dan senyum tipis di wajah. Di tangannya masih tergenggam buku harian Raffi. Ia telah pergi dengan damai, tanpa suara, tanpa sorotan. Tapi kepergiannya mengguncang. Pemakamannya dihadiri ribuan orang dari seluruh Indonesia. Prajurit aktif dan purnawirawan berdiri sejajar. Bahkan rakyat biasa datang membawa bunga dan air mata. Negara akhirnya mengakuinya secara resmi. Ia dianugerahi gelar kehormatan sebagai prajurit revolusi moral. Namanya diabadikan sebagai nama markas pelatihan integritas TNI. Dan setiap tahunnya, di tanggal kematian Letu Raffi, para taruna membaca ulang kisah Letkol Teddy. Bukan sebagai cerita perang, tapi sebagai pelajaran tentang harga diri, keadilan, dan keberanian. Dan di suatu tempat, jauh dari keramaian, ada sebuah batu kecil di pinggir sungai, dengan tulisan sederhana. Disinilah seorang prajurit menemukan damainya. Setelah bertarung bukan dengan senjata, tapi dengan hati. Pagi itu, Ardan mengenakan seragam lorengnya dengan penuh hormat. Ia kini resmi menjadi prajurit TNI, penempatan awal di kodim kecil di Sumatera Barat. Tapi bukan pangkat atau seragam yang membuatnya bangga, melainkan janji dalam hatinya. Janji yang ia buat di depan makam Letkol Teddy, bahwa ia akan menjadi penjaga keadilan, bukan pelindung kebusukan. Api yang ditanam sang mentor kini berkobar dalam dadanya. Namun kenyataan tak selalu sejalan dengan idealisme. Belum genap sebulan bertugas, Ardan mulai mencium aroma busuk. Pungli terselubung, proyek fiktif, hingga penyelundupan solar oleh oknum bekerja sama dengan preman lokal. Lebih menyakitkan, pelakunya bukan tentara rendahan, tapi atasan langsungnya sendiri, Mayor B, yang dulu pernah berfoto di pemakaman Letkol Teddy seolah ikut berkabung. Ardan gelisah. Ia teringat ucapan Letkol Teddy, "Kau akan diuji saat kebenaran membuatmu sendirian." Malam-malamnya dipenuhi pergolakan batin. Ia bisa saja diam, aman, dan naik pangkat. Tapi jika begitu, maka semua perjuangan sang guru sia-sia. Maka ia mulai menyelidiki. Diam-diam ia kumpulkan data, rekam percakapan, dokumentasikan bukti. Dan saat semua lengkap, ia kirimkan ke komando atas. Tapi justru bencana datang. Mayor B tahu siapa dalangnya. Malam itu, Ardan diculik dalam perjalanan pulang dinas. Ia dibawa ke gudang tua di pinggiran kota, dipukuli, disiksa. Kau pikir kau siapa? Hah? Mau jadi pahlawan seperti Teddy? Dia mati sendirian. Ingat itu. Namun Ardan hanya menatap mereka dengan mata terbakar. Lebih baik mati berdarah, daripada hidup membusuk seperti kalian. Entah bagaimana, Ardan selamat. Tubuhnya ditemukan warga, nyaris tak bernyawa. Kabar tentang penyerangannya menyebar luas. Dan untuk pertama kalinya, publik mendengar nama Ardan, murid Letkol Teddy. Video pengakuan Teddy kembali viral, seolah menguatkan bahwa sejarah memang sedang berulang. Namun kali ini, rakyat tidak diam. Mahasiswa, aktivis, bahkan beberapa veteran mulai bersuara. Komando atas tak bisa tutup mata. Mayor B dicopot dan diadili. Ardan dirawat di rumah sakit militer. Luka fisik boleh parah, tapi tekadnya semakin menguat. Dari ranjang sakitnya, ia ditanya oleh wartawan, "Apa yang membuatmu tetap melawan?" Ia menjawab pelan,
tapi tegas. Karena saya tidak ingin generasi selanjutnya tumbuh dalam ketakutan. Karena saya pernah diajarkan, kebenaran layak diperjuangkan, meski sendiri. Saat pulih, Ardan tidak dipindah ke tempat yang lebih ringan. Ia justru diminta memberi pelatihan mental dan etika kepada para taruna baru. Para calon prajurit muda menatapnya dengan mata yang dulu pernah ia miliki, mata penuh idealisme. Dan Ardan hanya berkata satu kalimat pembuka, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku pernah dibentuk oleh seorang legenda." Di dinding kelas, tergantung dua foto besar. Satu, Letkol Teddy Indrawijaya, berdiri tegas berseragam lengkap. Dan satu lagi, Letu Raffi, tersenyum dalam seragam lapangan. Di bawahnya tertulis, "Mereka gugur agar kita bisa memilih untuk tidak tunduk." Dan begitu, bara perjuangan itu menyala lagi dalam dada generasi baru. Perjuangan belum usai. Langit mendung menggantung di atas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ketika Ardan akhirnya bisa duduk di kursi roda. Tubuhnya masih dipenuhi perban, beberapa tulangnya belum pulih sepenuhnya. Tapi bukan rasa sakit yang membuat matanya sembab, melainkan satu kenyataan pahit. Sebagian besar rekan sejawatnya memilih diam. Tak satu pun dari mereka mengunjunginya. Tak ada yang berani menyatakan solidaritas. Ia benar-benar sendirian, seperti yang pernah dirasakan mentornya dulu. Namun satu sore yang kelabu, seorang pria tua berkacamata gelap datang menghampiri. Ia mengenakan jaket lapuk tentara era 70-an. Tanpa basa-basi, ia duduk dan menatap Ardan. "Kau anak ideologis. Itu langka sekarang, tapi juga berbahaya." Ardan hanya diam, hingga si pria membuka jaketnya, memperlihatkan tato lama di dada kiri, lambang kompi khusus saat operasi Seroja. "Aku teman seangkatan Teddy. Aku tahu rasa sakitmu, dan aku tahu bagaimana mereka bermain kotor." Orang tua itu memberi Ardan sebuah flash disk. Di dalamnya ada rekaman, percakapan, dan laporan rahasia. Ini data-data dari masa Teddy yang belum sempat terbuka. Sebagian jaringannya masih hidup. Ini bukan cuma tentang pungli solar. Ini jaringan besar, dan kau sudah sentuh titik sensitifnya. Ardan menatapnya dengan napas tertahan. Kini ia sadar, yang ia lawan bukan hanya preman berseragam. Ini gurita. Setelah keluar dari rumah sakit, Ardan tidak kembali ke markas. Ia ditugaskan sementara sebagai instruktur mental dan ideologi untuk taruna baru. Tapi di balik jam-jam pelatihan, ia mulai membuka data demi data di flash disk tersebut. Nama-nama besar muncul, termasuk nama jenderal aktif, politisi, hingga perusahaan besar yang selama ini berkamuflase sebagai donatur militer. Semuanya terhubung. Semuanya punya andil dalam mengorbankan Letkol Teddy dan membungkam keadilan. Satu malam, Ardan mendapat telepon dari ibunya di kampung. Suaranya gemetar. Ada orang tak dikenal yang mondar-mandir di sekitar rumah, bertanya-tanya tentang Ardan. Ia tahu ini adalah ancaman. Tapi seperti Letkol Teddy dulu, ia tak mundur. Ia mengirim ibunya ke tempat aman, lalu mulai membuat rencana. "Jika aku mati, pastikan semua ini tetap hidup," tulisnya dalam pesan transkripsi yang dikirim ke seorang jurnalis independen. Ardan mulai menghubungi orang-orang kunci, mantan ajudan Letkol Teddy, aktivis HAM, dan beberapa wartawan senior yang diam-diam mengidolakan perjuangan Teddy. Mereka membentuk lingkar kecil. Sebuah perlawanan diam-diam dari dalam. Ardan tahu, ia tidak akan menang jika bertarung frontal. Tapi jika cukup banyak orang menyadari kebenaran, maka sistem akan retak dari dalam. Tapi tekanan pun semakin nyata. Komandan barunya mulai mencurigai. Surat peringatan dilayangkan. Media disuap agar tidak mengangkat nama Ardan. Bahkan seorang rekan taruna, yang dulu mengaguminya, kini menjauh, takut terseret. Hanya satu dua yang masih berani mendekat diam-diam. Salah satunya adalah Sersan Ayu, instruktur bela diri, yang diam-diam juga menyimpan luka. Kakaknya pernah dibunuh aparat karena menjadi pelapor. Di sebuah malam hujan, Ardan dan Ayu menyusup ke gudang arsip lama Kodam. Mereka mencari laporan operasi rahasia 10 tahun silam. Di dalam tumpukan dokumen berdebu, mereka temukan nama Letu Raffi tertulis sebagai kolateral dalam sebuah operasi bersandi layar hitam. Ternyata,
Kematian Raffi bukan karena salah sasaran, tapi bagian dari rencana untuk memancing Letkol Teddy agar turun tangan. Ardan terdiam. Air matanya jatuh. Ini bukan sekadar dendam. Ini pengkhianatan terhadap semua yang mereka perjuangkan. Keesokan paginya, Ardan berdiri di depan para taruna muda. Wajahnya lelah. Tubuhnya belum pulih sempurna. Tapi matanya menyala. Ia berkata dengan lantang, "Jika kalian hanya ingin pangkat, mundur. Tapi jika kalian ingin nama kalian dikenang saat kalian mati, maka berdirilah untuk sesuatu yang benar. Karena negeri ini sudah terlalu lama dikuasai yang salah." Dan kali ini, beberapa dari mereka berdiri, menatap Ardan, bukan sebagai instruktur, tapi sebagai api baru yang mereka siap jaga agar tak pernah padam.